bertemu lagi dengan Miss Tina di pembelajaran IPA. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya. Hai, bertemu lagi dengan Miss Tina. Hari ini kita akan bahas mengenai perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dapat terjadi secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan ini diawali dengan peleburan antara dua buah sel kelamin, yaitu sel kelamin jantan atau sperma dan sel kelamin betina atau sel telur. Terdapat 3 cara dalam perkembangbiakan generatif, yaitu secara ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Kita akan melihat sebuah contoh mengenai perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan seksual. Perkembangbiakan ini terjadi pada anjing. Nah, hal ini akan diawali dengan bertemunya sel sperma dengan sel telur dan akan mengalami peristiwa fertilisasi. Dalam peristiwa fertilisasi akan dihasilkan zigot, dan zigot akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim anjing betina kurang lebih selama 68 hari, kemudian barulah dilahirkan ke dunia. Dan anak anjing akan tumbuh dan berkembang menjadi anjing dewasa. Dalam perkembangbiakan generatif terdapat beberapa cara. Nah, adapun cara-cara dalam perkembangbiakan generatif adalah seperti ovipar atau bertelur, kemudian vivipar, beranak, kemudian ovovivipar yang kemungkinan sedikit unik, di mana suatu individu akan bertelur di dalam tubuhnya dan menetaskan telurnya di dalam tubuhnya juga sebelum anaknya dilahirkan ke dunia. Nah, beberapa contoh hewan bisa kalian perhatikan di layar ya. Perkembangbiakan vegetatif. Dalam perkembangbiakan vegetatif berbeda dengan perkembangbiakan generatif karena tidak diperlukan proses perkawinan atau peleburan sel kelamin. Terdapat 3 cara dalam perkembangbiakan vegetatif, yaitu bertunas, membelah diri, dan fragmentasi. Cara bertunas. Nah, cara bertunas artinya suatu individu baru akan tumbuh melalui tubuh induknya, kemudian berkembang sehingga seluruh anggota tubuhnya lengkap, barulah dia akan melepaskan diri dari induknya. Organisme yang melakukan ini adalah hidra. Membelah diri. Cara membelah diri artinya adalah ketika suatu organisme akan membelah inti sel mereka dan akan diikuti oleh pembelahan cairan dan dinding sel sehingga terbentuklah 2 individu baru. Organisme yang melakukan ini adalah amoeba. Cara terakhir, fragmentasi. Nah, pada cara fragmentasi terjadi pada cacing planaria atau cacing pipih, di mana kalau kalian potong cacing pipih menjadi 2 bagian, akan tumbuh individu baru sebanyak 2 ekor cacing planaria. Wow, jadi dia bisa tumbuh dari potongan tubuhnya ya. Dan tahukah kamu, cacing planaria ini bisa kita potong hingga 279 kali, yang berarti akan tumbuh sebanyak 279 ekor cacing planaria. Nah, sekarang coba kita bandingkan perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif terjadi ketika terdapat peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ada 3 cara dalam perkembangbiakan ini, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Perkembangbiakan vegetatif tidak disertai dengan pembuahan atau perkawinan, dan terdapat 3 cara dalam perkembangbiakan ini, yaitu bertunas, membelah diri, dan fragmentasi. Nah, waktunya berlatih ya. Di sini kita akan melihat sebuah fakta dari Echidna. Nah, Echidna memiliki tubuh yang mirip dengan landak.
juga banyak ditemukan di hutan Papua. Dan dia sangat suka memakan serangga dan cacing tanah, sehingga dia mampu bernafas di dalam tanah ketika memburu mangsanya. Nah, sekarang coba kamu tebak, bagaimanakah cara Echidna dalam berkembang biak? Apakah secara vivipar, atau ovovivipar, atau ovipar? Jika kalian sudah tahu jawabannya, langsung tulis di kolom komentar. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Bye!